Sementara itu, Mat Kilau yang mengetahui bahwa Brahim dan Yasin ikut membantu Awang merebut senjata di malam sangat marah terhadap mereka. Ia khawatir pasukan Inggris akan mengira bahwa semua rakyat Melayu melakukan pemberontakan dan semua rakyat tak berdosa pasti akan terkena imbasnya. Sebagian rakyat Melayu yang mengetahui bahwa kampung sebelah sedang digempur habis-habisan oleh pasukan Inggris langsung melaporkan hal tersebut kepada Mat Kilau. Tidak hanya itu, pasukan Inggris juga sedang menuju rumah Wahid. Mengetahui bahwa di rumah ada istrinya, Wahid segera berlari untuk menyelamatkannya. Namun, Wahid terlambat karena pasukan Inggris telah tiba duluan untuk menanyakan keberadaannya. Rukiah yang tidak mau menunjukkan keberadaan suaminya dihajar habis-habisan oleh pasukan Inggris. Tidak puas dengan itu, mereka juga membunuh Rukiah beserta calon bayi yang dikandungnya. Wahid yang baru saja tiba dan menyaksikan semua itu dari kejauhan langsung ditutup mulutnya oleh Mat Kilau agar tidak bersuara. Setelah pasukan Inggris pergi, Wahid langsung menemui istrinya yang sedang sekarat. Di sini, Rukiah meminta maaf dan menyuruh Wahid untuk terus berjuang merebut kembali tanah Melayu dari tangan para penjajah. Jin beralih ke rumah Togajah, di mana saat itu ia memarahi Awang, Brahim, dan Yasin yang telah gegabah mencuri senjata Inggris sehingga membuat Inggris marah dan membantai warga yang tak berdosa. Awang pun sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, datanglah Mat Kilau yang langsung menceritakan bahwa istri Wahid telah tewas akibat ulah Awang. Tidak bisa menahan emosinya, Mat Kilau langsung menghajar dan hendak menghabisi nyawa Awang dengan kerisnya. Beruntung, Tok Gajah dengan sigap menahan dan menyadarkan Mat Kilau. Mat Kilau yang telah sadar akhirnya tidak jadi membunuh Awang. Mat Kilau lalu mengingatkan bahwa mereka harus bersatu dan jangan bergerak sesuka hati. Wahid yang masih sangat sedih dan tidak terima atas kematian istrinya lantas nekat menyerang pasukan Inggris seorang diri. Karena kewalahan, Wahid akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke camp untuk disiksa. Rekannya yang mengetahui Wahid telah tertangkap langsung menyusun strategi untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Usup yang ingin ikut menyelamatkan Wahid malam itu karena ia ingin mati syahid melawan para penjajah. Singkat cerita, malam pun tiba. Wahid terus disiksa oleh Toga dan yang lain hingga babak belur. Di luar, kelompok Mat Kilau secara diam-diam menghabisi para penjaga satu persatu. Apa kamu mau? Pai mati! Saat Wahid hendak dibunuh, Awang memanah tumpukan dinamit dengan anak panah api yang membuat ledakan besar. Hal itu membuat Toga terkejut dan segera keluar untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Dengan membabi buta, Awang membombardir tempat itu dengan panah apinya. Setelah anak panahnya habis, mereka langsung membantai penjaga yang tersisa dengan senjata andalan masing-masing. Wahid yang telah dilepaskan oleh Awang juga ikut membantu melawan pasukan Inggris walaupun terluka parah. Sedangkan yang lain memanfaatkan keahlian bela diri mereka untuk membabat habis musuh. Awang yang telah mengalahkan lawannya langsung mengajak Wahid untuk segera pergi karena tujuan mereka ke sana bukan untuk menyerang, melainkan hanya untuk menyelamatkannya. Usup yang melawan Toga nampak kewalahan karena ia bukan tandingan bagi Toga. Saat mereka semua hendak pergi, Toga memanggil Mat Kilau untuk melihatnya menghabisi Usup. Melihat Usup dibunuh secara sadis, Mat Kilau hanya bisa terdiam hingga tak bisa berkata-kata. Untuk menghalau Toga dan pasukannya, Awang mengambil anak panah dan menembakkannya ke kotak dinamit dekat pasukan Toga. Mereka semua akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Pagi harinya, mereka berkumpul di sebuah gua dalam hutan, di mana Mat Kilau membawa anak beserta istrinya untuk diselamatkan dari kejaran pasukan Inggris. Mat Kilau menyuruh mereka untuk berdiam di sana sementara waktu dan tidak ada yang boleh keluar tanpa seizinnya. Sementara itu, Awang berhasil mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut melawan pasukan Inggris. Walaupun tidak banyak, kehadiran mereka cukup membantu saat perang nanti. Mereka yang telah yakin dan siap untuk mati syahid disuruh Mat Kilau untuk bersumpah melawan para penjajah dengan segenap jiwa dan raga. Untuk menambah semangat juang, Awang juga berkata dengan lantang agar mereka juga bersumpah dengan sepenuh hati supaya tidak ada lagi yang berkhianat di antara mereka.
Dalam rangka menambah kekuatan melawan penjajah, Tok Gajah bersama Mat Kilau lalu mengumpulkan rakyat Melayu ke suatu tempat untuk mengajak mereka bersatu melawan penjajah Inggris. Namun sayang, ajakan Tok Gajah dan Mat Kilau diabaikan oleh mereka semua karena mereka tidak ingin mati. Hal ini semakin menegaskan apa yang disampaikan Kapten Shire tempo lalu, bahwa rakyat Melayu tidak akan pernah bisa bersatu karena mereka semua lebih mementingkan diri sendiri. Mendapat penolakan dari para warga membuat Mat Kilau merasa sangat sedih karena mereka rela dijadikan budak oleh bangsa asing di tanah sendiri. Apapun alasannya, mereka tidak peduli dan langsung berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di markas Inggris, Kapten Shire mulai gelisah karena kelompok Mat Kilau belum juga ditemukan. Di sisi lain, di dalam gua persembunyian, Mat Kilau mendapatkan info bahwa Pak Deris merupakan seorang pengkhianat. Pak Deris lah yang ternyata telah membocorkan lokasi rumah Wahid sehingga membuat istrinya terbunuh. Pak Deris melakukan semua itu tak lain adalah untuk menyelamatkan anaknya, Mamat, yang ditawan oleh Inggris. Mendengar itu, Mat Kilau bersama Wahid langsung menuju rumah Pak Deris. Saat Pak Deris masuk rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran Mat Kilau dan Wahid yang menuduhnya sebagai pengkhianat. Wahid sangat marah karena ulah Pak Deris yang memberitahukan rumahnya membuat istri dan calon anaknya tewas. Mendengar hal itu, Pak Deris menangis karena merasa bersalah. Ia berkata bahwa ia tidak punya pilihan lain karena tidak sanggup jika melihat anaknya harus mati oleh Inggris. Mat Kilau yang marah kemudian mengeluarkan kerisnya hendak menghabisi nyawa Pak Deris. Pagi harinya, Mat Kilau mengungsikan anak dan istrinya ke tempat yang lebih aman karena mereka akan melakukan serangan besar-besaran kepada pasukan Inggris. Sebelum pergi, sang istri menyuruh Mat Kilau untuk berhati-hati dan berdoa agar para penduduk kampung sadar dan mau membantu melawan Inggris. Malam harinya, ternyata Pak Deris masih hidup karena tidak jadi dibunuh oleh Mat Kilau. Ia datang menemui Kapten Shire untuk menunjukkan lokasi persembunyian kelompok Mat Kilau yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Sementara itu, Mat Kilau dan pasukannya tengah mempersiapkan jebakan untuk pasukan Inggris yang akan datang menyerang besok. Setelah itu, mereka menunaikan sholat berjamaah untuk meminta kekuatan kepada Allah SWT dalam menghadapi serangan esok hari. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pasukan Inggris telah menyebar ke berbagai sudut hutan untuk mencari keberadaan kelompok Mat Kilau. Namun, kelompok Mat Kilau ternyata sudah siap dan menyiapkan berbagai perangkap mematikan untuk menjebak pasukan Inggris. Ternyata, Pak Deris berpihak pada Mat Kilau. Malam itu, ia berpura-pura memberikan informasi kepada pasukan Inggris untuk menjebak mereka. Bersama kolaborasi yang apik, kelompok Mat Kilau berhasil membabat habis pasukan Inggris yang memasuki hutan. Dari banyaknya pasukan yang masuk, hanya satu yang berhasil selamat meskipun dengan luka yang parah. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, prajurit Inggris ini mengatakan bahwa mereka telah masuk jebakan Mat Kilau. Saat itu pula, Mat Kilau dan pasukannya langsung keluar untuk menyerang pasukan Inggris. Pasukan Inggris yang telah siap dengan senjata meriamnya lalu membombardir tempat itu. Beruntung, bantuan dari para warga datang yang membuat pertempuran antar pasukan Inggris dengan rakyat Melayu pun tak dapat terelakkan. Dengan kekompakan rakyat Melayu, Inggris menjadi tak berdaya. Tak ingin kalah, Kapten Shire menyuruh anak buahnya untuk lebih banyak menembakkan meriam, meski itu berarti menembaki pasukan sendiri. Tembakan acak itu menyebabkan banyak warga dan pejuang gugur terkena peluru meriam. Mat Kilau, Awang, dan teman-temannya tampak gigih membantai pasukan Inggris satu persatu. Toga dan Gulam juga ikut turun tangan untuk membantai kelompok Mat Kilau. Melihat adanya kesempatan, Pak Deris lalu membunuh salah satu orang penting di sebelahnya. Pada akhirnya, Pak Deris juga gugur dihabisi oleh Kapten Shire. Kematiannya ini bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai pejuang bangsa Melayu. King! Do not let them defeat us! Di sisi lain, Wahid yang memiliki dendam pribadi dengan Gulam karena kematian istrinya langsung menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Sementara itu, Mat Kilau melihat Kapten Shire berusaha kabur dan berniat mengejarnya. Namun dengan sigap, Toga menghadang dan menantangnya berduel.
Dengan mengerahkan semua jurus bela dirinya, Mat Kilau masih kesulitan menghadapi Toga yang sangat kuat. Sementara itu, Wahid yang mengamuk dan menyerang Gulam tanpa ampun berhasil memenangkan pertarungan dan menghabisi Gulam dengan kerisnya. Melihat Mat Kilau kewalahan, Wahid memutuskan untuk membantunya melawan Toga. Terjadilah pertarungan sengit 2 lawan 1 antara Toga melawan Mat Kilau dan Wahid. Namun sayang, Wahid di sini harus gugur di tangan Toga. Melihat kematian Wahid, Mat Kilau sangat marah dan menggunakan jurus gajah terbang untuk menusuk Toga dengan kerisnya. Tidak cukup sekali, Mat Kilau menembus dada Toga lagi dengan keris agar ia benar-benar mati. Hingga akhirnya, para pejuang rakyat Melayu berhasil memenangkan pertempuran. Meskipun banyak dari mereka yang gugur, namun semangat juang rakyat Melayu tak akan pernah pudar. Mat Kilau lalu memberikan semangat kepada rakyat Melayu untuk terus berjuang sampai bangsa asing benar-benar hengkang dari tanah mereka. Dan film pun selesai.